biasa karena ada Tuhan Yesus di dalam kita. Amin. Haleluya. Mari semuanya kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Jikalau saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan Yesus, kami semua mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Oh
Yesusku. Haleluya. Besertaku, Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, kami tak akan gentar. Berjalan bersamamu, amin, akan kami gentar. Tak akan ku jalani kehidupan
buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Yesus, Yesus, jaminan hidup. Menopang hidupku, keselamatan. Benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, jaminan hidup. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Soraklah haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, haleluya. Kuasa tangan. Yesus, kau kekuatan hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Yes, Lord. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semuanya ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat Tuhan. Allah yang berkuasa, berkuasa sama. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan hanya penolong, Engkau juga penyembuh kami. Engkaulah Tuhan Yesus, sumber kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap pegang teguh setiap janji-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus terus bersandar kepadamu Tuhan. Kami ingin terus melekat kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu pertolongan kami daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
hidup kami. Sebab itulah kekuatan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Bila segala sesuatu yang dia sampaikan adalah dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati dengan tubuh yang sehat. Saudara hari ini ada di sini. Kalau saudara sakit, gak mungkin saudara hadir di rumah Allah. Oleh sebab itu, selagi Tuhan memberikan kepada setiap pribadi sehat, panjang umur, dilindungi, mari kita jangan pernah mengabaikan ibadah, ya. Karena ibadah itu mengandung janji, baik di dunia maupun nanti di sorga. Itu yang dikatakan oleh Alkitab Timotius, bahwa ibadah mengandung janji baik di dunia maupun di sorga. Apalagi sekarang ini kita memasuki ya masa-masa ya yang diprediksi, diramalkan oleh para pakar-pakar ekonomi, pakar politik, pakar-pakar sosial, bahwa tahun 2023 itu menghadapi masa-masa yang sulit, masa gelap, baik itu masalah ekonomi, masalah politik, masalah krisis energi, dan masih banyak lagi rentetan-rentetan yang membuat manusia menghadapi yang disebut stres atau frustrasi. Oleh sebab itu pada hari ini firman Allah tidak hanya bicara tentang masalah yang dialami, yang melanda dunia, tetapi Tuhan itu juga adalah Allah yang tahu memberi solusi, jalan bagaimana pada saat kita menghadapi depresi atau frustasi. Tentu kita harus kembali kepada firman Allah, karena firman itulah yang menjadi jawaban setiap permasalahan hidup manusia di dunia. Untuk itu mari kita akan landasi ibadah ini dengan membaca Alkitab kita, ya, Amsal Sulaiman, ya, kita baca Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-3 ayat 5-8, ya. Hari ini firman Allah berbicara tentang mengatasi frustasi. Ya. Oke, saya akan membacakan ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau saudara baca sampai ayat 9-10 itu janji tentang ayat 9-10 itu janji tentang ekonomi, ya, keuangan, jasmani. Tentu harus patuhi apa yang diperintahkan oleh firman supaya janji itu menjadi nyata di dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang frustasi. Frustasi adalah rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil mencapai suatu cita-cita. Jadi orang bisa mengalami frustasi kalau mengalami kegagalan mengerjakan segala sesuatu, atau mungkin terkandasnya
cita-cita atau impian-impian yang begitu indah tetapi tidak menjadi kenyataan di dalam hidup ini, sehingga menimbulkan atau menyebabkan seseorang mengalami frustasi. Ya, frustasi juga dapat timbul apabila jurang antara harapan dan hasil yang diperoleh tidak sesuai. Saya percaya Bapak Ibu, sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, pasti hidup ini mempunyai harapan. Pada waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, waktu kita berumah tangga, waktu kita bekerja, waktu kita berkarir, waktu kita melayani, kita ingin berhasil, kita ingin sukses, kita ingin mencapai target apa yang kita impikan, apa yang kita targetkan dalam hidup. Tetapi realitanya tidak semua orang mengalami apa yang diimpikan yang baik. Justru lebih banyak mengalami kegagalan, kekecewaan, dan keputusasaan, akhirnya melahirkan frustrasi dan stres. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, yang lebih parah lagi, kadang-kadang kegagalan kita ini, kegagalan saudara dan saya, kadang-kadang yang disalahkan orang lain. Kadang-kadang juga gereja yang disalahkan. Kadang-kadang juga pendeta yang disalahkan. Sehingga mereka, oh pendetaku nggak mandi doanya. Masa nggak mandi? Setiap hari mandi kok saya. Oh pendetaku udah hebat dibanding gereja lain, dibanding dengan pendeta lain. Saudara, kalau saudara punya iman hanya fokus kepada pendeta, kepada gereja A, gereja B, saudara tidak akan menemukan jawaban. Saudara akan mendapatkan jawaban pada saat saudara mengharapkan, mengarahkan, memfokuskan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia yang punya kuasa di sorga maupun di bumi. Kita akan belajar dari kehidupan Raja Salomo. Salomo adalah salah satu raja yang dicatat di dalam Alkitab raja yang sukses. Selama 40 tahun menjadi raja. Bahkan Alkitab mencatat Salomo adalah satu-satunya seorang raja yang paling kaya yang dicatat dalam sejarah kerajaan Israel. Di zaman Salomo sangat minim tentang peperangan. Di zaman Salomo sangat minim tentang krisis ekonomi. Semuanya berjalan lancar. Semuanya sukses dari satu sisi. Sehingga dikatakan Salomo seorang raja yang kaya raya. Sampai angkatan perangnya, persenjataannya pun termasuk yang disebut tamengnya, perisai, itu terbuat dari emas. Saudara bayangkan, satu perisai itu butuh bobot 10 kilo. 10 kilo perisai dari seorang prajurit yang dibuat dari emas. Kalau prajuritnya 1000, tinggal kalikan. Kalau 5.000, tinggal kalikan. Saudara, kalau dinilai secara keuangan, berapa triliun. Nah, tetapi dari sisi yang lain, Alkitab mencatat yang begitu jelas bahwa Salomo adalah seorang raja yang mengalami stres yang cukup dalam. Salomo seorang raja yang mengalami banyak depresi, frustasi. Meskipun dari satu sisi dia yang memiliki semuanya, tapi hidupnya secara pribadi dia mengalami satu kekosongan, satu kehambaan, satu
penderitaan batin yang berkepanjangan. Kalau saudara baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1, 2, 3 sampai 12, secara khusus pasal 5 di situ dikatakan, sampai dia bilang kekayaanku sia-sia, apa yang kudapatkan sia-sia, semuanya dia katakan sia-sia. Bahkan dikatakan istriku dan gundiku, itu jumlahnya 1000 orang, saudara. Dalam sejarah manusia tidak ada seorang raja yang punya istri itu 1000. Hanya satu orang yang namanya Salomo, putra Raja Daud. Tetapi dia tidak pernah puas, dia tidak pernah bahagia. Karena itu dia menulis bagaimana supaya hidup ini bisa mengatasi frustasi. Tuhan memberikan pewahyuan lewat dia juga, karena dia seorang raja yang luar biasa hikmatnya, ya. Di ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 dikatakan itu, ya, kita harus menjadi orang yang bijak. Yang kedua, harus memiliki roh takut akan Tuhan. Yang ketiga, harus hidup menjauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyembuhkan tulang-tulangmu, menyembuhkan rumah tanggamu dan sebagainya. Oleh karena itu pada saat ini mari kita akan belajar tentang firman pada saat hidup ini stres atau frustasi. Mungkin masalahnya tidak sama yang dialami oleh Salomo. Mungkin hari ini kau sedang mengalami frustasi karena masalah ekonomi, masalah-masalah, ya, kesehatan, masalah-masalah. Saya 3 hari ini saya ditelepon dari luar negeri, saudara. Pertama dari Amerika. Dia nelpon sama saya hampir 1 jam. Ya, ujung-ujungnya dia minta doa. Dia bilang, berat hidup. Saya ingin kembali ke Indonesia karena Amerika sedang menghadapi kesulitan. Saudara, di sana dia pakai air PDAM itu dijatah. Kalau dari pemerintah dikasih jatah hanya setengah kubik, kalau tuan rumah cuma memakai 1 kubik, itu kena denda, saudara, dengan bayar mahal. Ya, begitu harga-harga 3 kali lipat. Pengangguran semakin menggunung. Bahkan aksi-aksi kejahatan semakin merajalela. Dia bilang, mohon doa. Bahkan juga pergumulan-pergumulan rumah tangga. Apalagi kalau belajar tentang informasi di negara Eropa setelah pasca peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Oh, dampaknya luar biasa. Dampak ekonomi, dampak sosialnya, dampak krisis energi, dampak pengangguran yang begitu banyak. Sehingga masyarakat, termasuk negara Inggris, masyarakatnya yang terkenal negara yang makmur, sekarang, tahukah saudara, wanita-wanita di pengangguran, lapangan kerja tidak ada. Supaya mereka bisa dapat PJS, uang, mereka jadi BTS. Itu Inggris, negara makmur, negara kaya raya. Bisa terjadi. Ini dunia sekarang. Belanda, saya juga ditelepon orang Belanda. Singapura, dia juga menghadapi COVID yang baru. Waduh, serba mencekam dunia ini, global. Makanya Bapak atau pemerintah mengatakan 2023 negara di dunia akan mengalami masa-masa yang suram. Ya, ada banyak bangsa-bangsa ini kolap
bangkrut, saudara. Negara bisa bangkrut. Ini dunia sekarang. Makanya kalau saudara dan saya masih bisa menikmati setiap hari makan pecel, makan rawon, makan soto, kita bersyukur sama Tuhan. Kita setiap minggu bisa mendapatkan kebebasan untuk datang beribadah mencari Tuhan. Ini kita juga harus syukuri. Ada beberapa negara mau ke gereja, tak punya uang, saudara. Karena biaya untuk ke gereja itu kadang-kadang dari rumah ke gerejanya itu bisa butuh dana 1 juta atau 500. Itu transportnya saja. Lain persembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan bagaimana kita untuk mengatasi yang disebut frustasi. Ayatnya yang kelima. Yang pertama, tidak mengandalkan pengertiannya sendiri. Pengertiannya, ilmunya, pengalamannya, skillnya, ya, idenya yang kita miliki, jangan jadi andalan untuk menghadapi kehidupan yang begitu keras. Makanya di dalam ayatnya yang kelima berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita bersyukur kalau saudara dikasih dikasih kelebihan daripada orang lain, dikasih talenta beda dengan orang lain, dikasih kepercayaan untuk menjadi orang yang sukses dalam dunia sekuler, dalam bisnis, dalam studi, bahkan juga sukses dalam membangun rumah tangga. Tetapi biarlah jangan sampai kesuksesanmu itu menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi Tuhan. Justru apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada otak kita. Karena apa? Pengertian kita ini ada batasnya. Hari ini mungkin kita punya pikiran, semangat, wah, sehat, tenang, bersukacita. Tapi siang hari sudah berubah, jadi stres karena berhubungan dengan karyawan, gengkel, relasi tidak jujur, hubungan bisnis mengkhianati kita, sudah berubah pola pikir kita. Karena itu mari kita akan belajar hidup jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, karena pengertian kita sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi pergumulan yang ada. Poin yang kedua, tidak jarang yang kita alami justru semakin mengalami kesulitan ketika mencoba dengan memikirkan dan strategi kita sendiri, dan hasilnya yang lain adalah jalan buntu tanpa ada kepastian jalan keluar. Ini orang-orang yang mengandalkan pengertiannya sendiri kadang-kadang ujung-ujungnya mengalami jalan buntu, stres, frustasi, haleluya. Yang poin yang ketiga dikatakan lawan, ini yang perlu. Lawan dari semua itu adalah hidup kita harus mengandalkan Tuhan melalui iman dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita tidak mengandalkan pengertian karena kita punya Tuhan. Tempat kita untuk berharap, tempat kita untuk berseru, tempat kita untuk memohon campur tangan, tempat kita untuk menyelesaikan semua problem masalah, termasuk masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Dan yang paling parah sekarang ini masalah rumah tangga.
Sekarang gara-gara COVID-19, ya selama kurang lebih 3 tahun ini, banyak rumah tangga berantakan. Banyak rumah tangga berantakan karena tuntutan-tuntutan yang mungkin waktu dulu semuanya serba ada. Ya, karena gaji lumayan, ya pemasukan cukup, sehingga membelanjakan keuangan rumah tangga kita serba ada. Tapi sekarang harus pikir-pikir dulu, mana yang harus diutamakan. Bukan keinginan yang harus menjadi prioritas, tetapi sekarang harus yang diprioritaskan adalah kebutuhan, yaitu sandang pangan. Makanya kalau saudara dan saya setiap hari kita sudah bisa makan, kita bisa minum, kita bisa sehat, kita syukuri itu. Ya syukuri, karena di sana tuh banyak orang-orang untuk makan sepiring itu harus kerja. Kalau tidak kerja nggak ada dapat uang. Di Amerika tuh banyak orang ngemis, saudara. Jadi bukan hanya di Indonesia, di Amerika banyak pengemis. Haleluya, ya, banyak pengemis. Termasuk negara-negara Belanda. Waduh, negara Belanda juga pengemisnya tuh pengemis yang modern, saudara. Ya, pengemis modern. Tapi ya intinya mereka juga minta uang. Kalau pengemis di sini penampilannya kan biasa-biasa, jarang kan pengemis pakai dasi seperti saya, pakai jas, pakai hem yang keren seperti saya, Rudi Susanto. Hanya saya yang mau diri. Gak ada kan pengemis di sini, ya pakaiannya biasanya biasa-biasa, sederhana. Kadang-kadang juga sengaja pakaiannya tumpang camping supaya menarik belas kasihan orang lain. Tapi di luar negeri modern banget, pakai jas, pakai dasi, keren. Tapi minta, ini dunia sekarang. Mereka orang pintar. Kenapa? Karena selama ini dia merasa dengan EQ-nya, dengan ilmu pengetahuannya, ya, dengan apalagi dengan uang yang dia miliki, dia merasa nyaman hidup dalam zona nyaman tanpa disadari. Zona kenyamanan ini pelan-pelan dia dihanyutkan imannya kepada hal-hal yang mistik. Bukan lagi hidup berharap bergantung sama Tuhan, tetapi dia menjadi orang-orang ateis, tidak percaya adanya Tuhan dengan alasan aku tidak ke gereja, dia tetap kaya, aku tetap makan. Aku tidak berdoa, aku tiap hari makan. Aku tidak bertobat, aku hidup tetap sukses. Karena itu kalau saudara pergi ke Belanda, Jerman, saya ini kan sudah pergi ke Belanda, ke Jerman pernah, ke Perancis pernah, ke Belgia pernah, ke Swiss pernah. Ternyata kalau hari Minggu itu seharusnya kan mereka kan mayoritas Kristiani. Seharusnya hari Minggu itu mereka harus beribadah. Mereka hari Minggu tidak ke gereja, kecuali hanya beberapa gelintir orang yang usianya itu sudah tua-tua, yang sudah lanjut usia, kayak oma-oma, papa-papa itu ngkongkong. Mereka 1-2 datang ke gereja. Yang muda-muda mereka di rumah, mereka rekreasi, mereka tidak butuh Tuhan. Itu sebabnya Allah izinkan dunia ini dilanda dengan krisis, dilanda dengan konflik peperangan, supaya mereka sadar, menyadari, oh iya, aku ini butuh Allah yang berdaulat tentang hidupku, tentang keluargaku, tentang masa depanku. Adik-adik yang mahasiswa,
kau sekarang menuntut ilmu pengetahuan. Tapi jangan sampai hal-hal yang rohani diabaikan. Kalau engkau tidak didasari dengan hal yang rohani, ilmumu akan menggilas imanmu karena keadaan, karena situasi dan kondisi di hari-hari yang akan datang. Sehingga kita akan kehilangan yang disebut kepastian surga. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan ayat 6 berkata begini, tidak mengandalkan dan kekuatan sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Tuhan menuntun dan memberi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Andalkan Tuhan terus. Karena itu di dalam Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Orang disebut terkutuk kalau hidupnya mengandalkan manusia. Manusia itu termasuk dirinya, termasuk orang lain, termasuk orang tua, termasuk sahabat, termasuk pejabat, termasuk relasi. Siapa saja, jangan pernah mengandalkan manusia. Walaupun kadang-kadang Tuhan juga pakai manusia untuk menolong, memberkati, membantu kita. Tapi iman kita harus tujukan kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Daunnya tidak pernah kering, layu, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah-buah. Jadi kalau saudara ingin memetik buah-buah, entah itu buah kebahagiaan, buah kesehatan, buah perlindungan, buah kesuksesan, buah kekudusan, buah urapan, buah kemenangan, hidupmu harus mengandalkan Tuhan. Mau saudara? Mau mengandalkan siapa sekarang? Apalagi kita sudah tua, umurnya sudah tambah. Mengandalkan siapa? Saya pikir dalam hati, kadang-kadang saya merenung waktu malam. Jam 2 saya bangun. Saya renung, saya doa, Tuhan, umur saya sudah tambah 1 tahun lagi. Tahun ini umur saya sudah 68 tahun. Kalau Alkitab katakan 70 tahun, jatahnya manusia bisa lebih, tapi biasanya kalau sudah lebih daripada 70 tahun ke atas, itu pun fisiknya sudah tidak maksimal lagi. Saya renung dalam hidup ini. Oh iya, saya kaca kepada 40 tahun yang lalu. Oh, saya masih kuat lari 10 km. Tapi sekarang kadang-kadang saya lari muter-muter di lapangan perumahan, control. Kadang-kadang saya sepedaan ke bandara Belimbing Sari. Saya masih kuat, tapi pelan. Ada keterbatasan hidup. Kalau hidup ini tidak bergantung, bersandar kepada Tuhan, kita akan menyesal. Kita akan kecewa. Bahkan kita juga bisa frustasi. Karena tidak selamanya apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan itu bisa mengubah hidupku kembali kepada usia 20 tahun lalu. Ini realitas, saudara. Makanya hidup ini harus mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak pernah berubah, perlindungannya tidak pernah berubah, berkatnya juga tidak pernah berubah.
Penghiburannya juga tidak pernah berubah. Ayo kita bergantung hanya kepada Dia. Itulah yang diajarkan oleh Amsal. Di saat dia sudah mengalami kekecewaan yang mendalam di dalam kitab Pengkhotbah, baru dia sadar, aku mau gantung sama Tuhan. Ternyata istri-istriku yang jumlahnya 1000 orang, semuanya mengkhianati. Istri-istriku yang tadinya hormat, sekarang mereka punya motivasi hanya untuk menggerogoti harta kekayaanku. Makanya dia mau kembali sama Tuhan. Hanya Tuhanlah andalanku, hanya Tuhanlah pengharapanku, hanya Tuhanlah penghiburanku, hanya Tuhanlah kekuatanku. Sehingga dia ajarkan kepada umat Israel di dalam bentuk Amsal Sulaiman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Salomo ini seorang yang dia pernah menulis 3000 Amsal. 3000 Amsal. Itu luar biasa, saudara. Dan menciptakan atau menggubah 1005. Itu nyanyian. Mana ada orang bisa menandingi dia? Hikmatnya, pengetahuan, kekayaan tidak ada. Tapi di akhirnya dia bilang sadar, oh iya, semuanya apa yang ku dapatkan, apa yang ku raih tidak menolong aku. Aku satu-satunya, aku harus kembali kepada Tuhan sebagai sumber kekuatanku, pengharapanku. Karenanya aku harus bergantung 100% kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menganggap diri bijak. Ya, dia punya akal budi yang luar biasa. Dia pandai bicara. Dia pandai pandai menggubah lagu 1005. Itu menciptakan lagu 1005 kan. Tante itu punya talenta, bisa menciptakan lagu, tapi juga bisa menyanyikan lagunya. Sampai sekarang baru ciptakan, baru masuk rekaman 20 lagu ciptaannya dia sendiri. Ya, ini 1005. Saudara bayangkan. Saya sering kontak dengan seorang pencipta dan penyanyi, pencipta lagu yang dikenal namanya Yonatan Prawiro. Hampir setiap hari dia selalu WA dengan saya selalu kirim juga rema kepada dia mana pagi. Ya. Dia sudah mencapai berapa ribu ciptaannya. Ya, daripada pencipta-pencipta penyanyi yang ada di Indonesia, dia masih ranking pertama, saudara. 3.000 lebih. Tapi di Salomo 105.000. Bayangkan. Luar biasa. Ya. Tapi dia bilang, jangan menganggap dirimu pandai, bijak. Ya. Menganggap diri sendiri bijak dapat membawa kita kepada kesombongan. Kalau kita sudah menganggap diri kita bijak, pandai, hebat, mampu, kuat, karena aku biasanya selalu fokusnya kepada egosentrisnya, karena aku. Gereja ini kalau tidak karena aku tidak akan jalan. Gereja ini kalau tidak karena gereja ini akan bangkrut. Memangnya gereja itu karena seseorang bisa bangkrut. Gereja tetap jalan, kita bisa mati, kita bisa akhiri hidup ini. Tapi yang penting ada Tuhan dalam gereja ini. Amin. Ada Tuhan, berarti ada yang harus kita andalkan. Kita tidak ada apa-apa, kita hanya Allah. Apa yang kita banggakan? Kalau saudara punya kelebihan daripada orang lain,
saudara lebih kaya daripada orang lain, saudara lebih pintar daripada orang lain, saudara lebih diurapi daripada orang lain, saudara lebih hebat daripada orang lain. Jangan pernah berkata karena aku. Mungkin saudara belum miskin untuk mendapatkan biaya hidup keluarga, harus pergi ke sawah naik truk, pergi ke sawah-sawah, ke desa-desa. Tapi sekarang karena hidupnya terus mengandalkan Tuhan, terusnya rajin berjuang, terus rajin bekerja, tidak pernah menyerah walaupun ada tantangan, ada cobaan, ada binaan, ada hinaan. Tapi selama hidup terus merendahkan diri kita, mengatakan, aku siapa? Aku bukan siapa-siapa. Kalau aku ada saat ini, karena Engkau Tuhan yang beri aku napas, berikan aku kuat, berikan aku mampu. Jika tidak ada alasan hidupku menjadi sombong. Sehingga dikatakan di situ, orang yang tidak mengandalkan diri adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang selalu memberikan hormat kepada Allah. Berikan hormat. Hormat itu bukan untuk saya. Hormat itu bukan saudara untuk saudara. Hormat itu untuk Dia. Dan takut dan hormat ini kita harus wujudkan. Sebagai ayat terakhir Mazmur pasal 5 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-5 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Ayat 8. Mazmur 5 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah kepada arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat akan Tuhan, kerinduannya masuk ke dalam rumah Allah, sujud menyembah, beribadah kepada Tuhan. Ada orang kalau masih miskin, wah, semangat datang ke gereja, semangat doa, semangat puasa. Mohon supaya Tuhan berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati anak-anak, mantunya, cucunya diberkati. Tapi setelah diberkati, mulai mengurangi jam ibadah, yang biasanya datang doa, absen. Yang biasanya datang komsel, absen. Yang biasanya datang doa puasa, absen. Yang biasanya datang ibadah hari Minggu, mulai absen karena alasan terlalu sibuk dengan bisnisku. Orang yang hormat, orang yang takut akan Allah, yang menjadi prioritas hidupnya, aku berada di rumah Allah. Sehingga Daud berkata, lebih baik aku satu hari berada di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari di luar rumah Tuhan. Artinya, kalau saudara ingin hidup bebas dari frustrasi, dekatlah sama Tuhan. Mengucap syukur, menyembah, memberikan pujian, menghormati firman Allah, menghormati perjamuan kudus, menghormati dengan apa yang kita miliki. Tuhan akan membuat kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat 9, 8 tadi, Mazmur tadi, Amsal berkata begini. 3 ayat 9 berkata begini. 3:9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara yang bekerja awal, baru dapat gaji pertama, itu gaji pertama, berkat pertama tuh harus bawa sama Tuhan, kembalikan sama Tuhan. Itu perintah, ya.
Saudara baru panen pertama, tanam padi, baru pertama kali, atau tanam buah-buahan, persembahkan buah suluk itu kepada Tuhan. Karena ini perintah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, dari segala penghasilan kita kembalikan kepada Tuhan. Salah satu 1/10-nya kembalikan kepada persembahan persepuluhanku. Selama 1 bulan Tuhan memberkati aku. Supaya ayat 10 berkata begini, maka lumbung-lumbungmu dan akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 10 itu karena kepatuhan daripada ayat 9, janji menjadi milik kita. Sehingga kita menghadapi masa sulit, masa krisis, masa gelap kata orang, saudara tetap senyum karena saudara patuh kepada firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah pada saat ini. Mari kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui nyanyian yang kita nyanyikan pada waktu kita menyambut firman Allah tadi. Haleluya. Lagu yang tadi. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Sekali lagi, oh haleluya, percaya dapat bertaku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Berilah kami kekuatan, Tuhan Yesus.
sahabatku, sahabat yang tidak pernah tinggalkanku. Aku mau percayakan hidup sekali lagi. Bercara Tuhanku, dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap setia Tuhan, tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya, sembah, tetap percaya. Mari semua menyembah Dia. Mari semua bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Boleh mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Yes, Roh Kudus, jamah umatmu, jamah. Oh yes, urapanmu mengalir, kuasamu mengalir. Jamah hati kami yang paling dalam. Ada yang mengalami stres, depresi, frustasi karena impianmu, harapanmu gagal, usahamu gagal. Mungkin rumah tanggamu berada di ujung tanduk. Mungkin cita-citamu atau studimu mengalami kendala. Atau mungkin kesehatanmu terganggu. Mari angkat tangan, angkat hatimu. Katakan kepada Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan. Aku hanya berharap kepada Engkau. Engkau yang menuntun langkah hidupku. Aku tidak mengandalkan kepikiranku, hikmatku, kebijakanku, kekuatanku. Aku hanya mengandalkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seberapa kami yang datang pada saat ini, Engkau beracara, Engkau menyentuh hati mereka yang paling dalam. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata-Mu ya Tuhan. Engkau ingin membereskan hati kami, pikiran kami, harapan kami, impian kami, cita-cita kami, kesehatan kami, keluarga kami, masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon berkat dan kemurahan Allah turun atas mereka. Jamah mereka, dipulihkan yang, disembuhkan yang sakit, dipulihkan yang jatuh di dalam nama Yesus. Sehingga mereka pulang dengan semangat yang baru. Sehingga mereka tidak perlu stres, depresi, atau frustrasi. Mereka pulang dengan satu pengharapan yang baru, bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Dalam nama Yesus. Sebentar lagi kami juga akan menikmati persekutuan tubuh dan darah-Mu. Saya minta hamba Tuhan yang bertugas boleh maju ke depan, siap untuk melayani umat Allah. Haleluya Tuhan. Sebentar lagi kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu. Inilah korban kasih pengorbanan-Mu untuk kami, supaya kami tidak binasa. Kami bersekutu dengan tubuh, kami juga bersekutu dengan darah-Mu.
Untuk itu urapi umat-Mu, urapi hamba-hamba-Mu. Kami minta dan kami mohon berkat untuk roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turun berkat-Mu sehingga kami semua yang menerima tubuh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Haleluya.